kasih Tuhan, nakal ini selalu menjadi peristiwa yang penting, menjadi momentum bagi kita, kesempatan bagi kita untuk mengingat kembali kebesaran cinta Tuhan, mengingat kembali kebesaran cinta Tuhan. Cinta tidak bisa terbukti kalau tidak ada tanda. Wah, mulai olah dari cinta Tuhan. Aduh, sebenarnya amat ada. Ya, sulit mengatakan sebuah cinta kalau tidak ada tanda. Cinta itu selalu memerlukan tanda. Itu sebab mencintai adalah satu hal, menunjukkan tandanya adalah hal lain yang tidak boleh lepas dari pernyataan cinta. Karena begitu besar cinta Allah kepada dunia ini, saru baru cinta dong kasih namanya, saru baru yang harus dihukum. Tentu ini akademik nomor peragam bahasa nakti berisiko dunia. Ama bahasa Inggris cinta dong. Nah, bahasa Inggris dikasih. Bahasa Inggris cinta bahasa Inggris dikasih ini betul selalu perlu cinta kasih dan bahasa Indonesia itu apa itu cinta itu kan selalu perlu yang mana selalu bahasa Yunani agak selalu perlu. Karena begitu besar cinta Allah, kasih Allah kepada kita, Tuhan sesuatu mengikuti prinsip nahur kami nakki, ada yang kami nakki. Cinta selalu memerlukan tanda. Jadi kita rekam, harus kita cinta kita tokai. Orang menurut tugas sudah cukup. Ada. Ini, ikut apa ada? Kalau suara ada, cinta apa? Cinta apa yang menurut ada? Ada yang kurang apa? Kayak menurut aku cinta kita tua. Kurang apa? Ada. Cinta itu. Prinsip ini berlaku untuk seluruh cinta, termasuk cinta Tuhan kepada kita. Ada. Cinta Tuhan kepada kita. Lukas 2 tadi menyebut melalui malaikat. Tuhan menyebut tadi bahwa tanda cinta Tuhan itu ada. Ada yang malaikat ini. Dan inilah tandanya. Kamu akan menjumpai tanda pertama. Ada tanda pertama. Tanda pertama adalah seorang bayi. Ayo tidak? Tanda pertama seorang bayi. Tanda kedua dibungkus dalam lampu. Tanda ketiga diberikan dalam balon. Toluma merkite berita nahuli nasiratun di Lukas. Toluma tanda nihoni seorang bayi. Dua dibungkus dengan lampu mai dan kedua. Apa dulu? Palungan. Mulu sangat kita ya. Kalau kira-kira pesan lampu jadi tanda cinta kan dia kita masuk tiap kali masuk tiap minum niba niba itu niba Roma mantap memadakan dan mulut tuhoin dibuat anak binasa baru dibuat lebih ini ibu mesti palak kakung main ada nomor di sini ada nomor mereka ibu nomor dari cinta ketemu ada nomor itu mau wah lebih no tuh amat mau
kepada kita. Tanda pertama adalah seorang baik. Apa pentingnya tanda ini bagi orang percaya? Dalam dengan Allah dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari waktu dosa, ada dua semalam di hati saya. Hari waktu dosa, di pasokan sidar memilih pilihan penghapus dosa. Amin. Ada yang diliu bisa di pasar kembali. Persembahan penghapus dosa selalu dilakukan oleh Israel. Hebat satu dulu 5 orang di sini tahu nasinya. Oh pasahat kuliah. Di mana nasinya? Halusna anak mimpi. Kalau apa hubungan dengan tanda ini? Apa hubungan dengan tanda ini? Saudari musuh perdebatan antar agama. Nang pira-pira konsep ini, ale Tuhan itu tapi kumpul konsep. Ay tahu satu kita menginap. Nunggu bima kalau nomor kita nomor dalali Yerusalem. Harus nomor dalali Yerusalem. Naruh pe. Memang pulang orang ya. Pulang orang. Hangrangan mau ngalih kita dan dalali itu hangrangan. Mau dan dalali lebih Yerusalem tak hangrangan. Dapat kita sudi nama siapa teologi manusia manusia satu kita berkata ia Tuhan Yesus tuh di barani binang di kandang namanya angka permahan hakim kita dikoordinasi lebih dulu mereka meninggalkan domba-dombanya di padang nggak ada tadi dikatakan itu pasti. Kenapa pasti? Karena Lukas mencatat bagaimana mereka berjalan daripada ini ke dunia, berjalan cepat-cepat, tidak mungkin domba itu. Pasti domba mereka. Sebab Lukas harus mencatat keterangan itu. Begitu penting keterangan supaya kita tahu bahwa mereka meninggalkan domba. Ada orang bibi atau perdalan ini, dan juga bibi, dan juga bibi. Soal kita ini karena juga mereka meninggalkan domba untuk sekalipun kandang domba itu kosong waktu itu, tetapi di sana sesungguhnya ada sayap domba di situ. Yang mana? Di mana? Yohanes Pembaptis mengatakan ketika Yohanes diberikan Bapa di surga tugas memperkenalkan siapa Tuhan Yesus. Pertama-tama Yesus diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dia mengatakan inilah Kristus. Yohanes Pembaptis katakan inilah anak domba. Jadi nanti dia mengingat anak mimpi seorang baik yang adalah anak domba. Tuhan anak apa ini? Karena seluruh korban anak domba Israel itu tidak pernah membuat mereka bersih dosa. Hanya anak domba Allah yang bisa membuat dosa manusia bersih, harus. Itulah tanda pertama. Tanda cinta kasih Tuhan adalah Tuhan sendiri menyediakan korban untuk menghapus dosa. Tuhan sendiri. Itu yang pertama. Jelas tandanya disediakan. Bukan kita yang disuruh menyediakan, tapi Tuhan yang menyediakan. Itu sebab kelahiran Tuhan Yesus harus kosong dulu kandang domba itu, supaya jelas bagi kita
Tidak ada anak domba yang bisa menghapus dosa manusia sekalipun dipersembahkan kepada Tuhan. Dan untuk apa orang Israel mempersembahkan anak domba setiap tahun? Untuk menyatakan dosa mereka tidak pernah hapus. Kalau tiap tahun kita membayar utang ke bank, tiap tahun membayar utang ke bank selama hidup, itu artinya utang kita tak pernah hapus. Kecuali cuma 10 tahun. Orang Israel berapa tahun mempersembahkan anak domba kepada Allah? Setiap tahun selama hidup, menjelaskan bahwa dosa mereka tidak pernah hapus oleh domba-domba. Tetapi dengan bayi yang lahir, anak domba Allah, dosa kita terhapus. Tanda cinta Tuhan pertama adalah Tuhan menyediakan korban untuk kita yang benar-benar bisa menghapus dosa kita, yaitu Kristus. Yang kedua, ayat hakikat dan namanya lampin. Kui masuk natin terpola ada masuk kain nama. Bisa mainan baju saudari. Ada begitu baju saudari. Pokoknya nasional baju saudari. Dalam baru cucian ya, baru di laundry, baru direhab. Ada usaha orang nanya kapal jamita, nalupa pator-pator do makna ni kebiasaan hal Kristen mau warna atau nasi satu saudara ikut berbeda. Sedikit nama mau kalau sekitar berbeda lebih dan takut pakai sama. Alay kan belum pakai masa sedikit ayah juga juga lampin itu menyatakan tentang pakaian. Karena kalau ada dasar teologi yang kuat, menurut aku lampin berarti baju itu apa yang pasti lampin di situ adalah Maria membalutnya dengan kain supaya bayi itu terbungkus dengan baik, dengan nyaman. Pakaian. Puasa mana suruh-suruh ini ikut dohonot dan tandanya adalah pakaian. Kenapa? Lalu teman-teman, ujung berdosa siada buruk sengawa. Begitu ada Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang pertama mereka urus? Apa? Makanan? Tidak. Apa yang pertama mereka urus? Pakaian. Begitu mereka berdosa matanya terbuka, urusan pertama mereka adalah pakaian. Setelah Tuhan menjumpai mereka, bertanya kepada mereka dan menyatakan hukum kepada mereka, apa yang Allah kerjakan pertama? Sama, pakaian juga diurus oleh Tuhan. Tuhan melihat bahwa manusia berusaha menutupi dosanya dengan pakaiannya, tetapi Tuhan lihat nggak layak apa yang kau lakukan. Apa yang kau perbuat untuk menutupi dosamu itu tak layak. Itu sebab dalam Kejadian jelas dikatakan, Kejadian 3 ayat 21. Di Kejadian 3 ayat 7, manusia membuat pakaian sendiri, melambangkan kepada kita. Manusia suka mengusahakan sendiri cara untuk menghapus dosanya. Tetapi ayat 21 firman Tuhan katakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kalau dicoba itu puasa tadi kata julu, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Kok mayatnya kalau diperbuat setiap pakaiannya dari kulit binatang. Menurut kita mainan kulit binatang apa? Dulu kira-kira kira-kira lu kalau dulu begitu kira-kira kalau Kristen kita ada perluan memang Tuhan membuat pakaian. Tanda pakaian itu, tanda lampin itu penting karena Yesus adalah penggenapan dari pakaian yang Tuhan buat kepada Adam dan Hawa. Tuhan membuat
pakaian untuk Adam dan Hawa dari dunia. Artinya darah yang tercurah untuk manusia punya pakaian yang layak. Ada hewan yang harus disembelih supaya manusia punya pakaian. Yang membuat Tuhan yang memakaikannya, memakai Israel Tuhan juga. Berarti Jolmai tinggal macam tinggal macam. Kang Binoto, Abang Nima, Abang Sancho, ayah Abang Daud Udah si Presiden menghadiri acara di Islam malam Jamun. Kang Rubik saya yang mau dengan tahunan ini kita tahu. Namun besi kalau kita diundang Presiden ke Istana, tahu sudah juga sih. Tahu sudah? Apakah pakaian menjadi pikiran kita? Oh ya, pasti. Ada kurang bisa kita mau harus pakaian. Mau undang Presiden di Istana, mau nasihat dengan Tuhan. Masuk sulit loh, jalan macam pendek, baju kaos yang lili itu yang utama. Asal masuk mau bola balik, stop inasakan mau betul dari bulu masuk orang masuk, walaupun pakaian saya seperti itu, saya pasti mati. Karena udah asli saya pegang. Itu udah betul Pak? Iya. Isi kurang dibawa jenderal kok apa ini dong? Betul. Terus masuk nama Pak. Alai. Pasupun di pegawai istana itu menjumpai Presiden soalnya. Aku bersuruh di negara. Suruh nama hari ini majuan. Komnas Padun. Oma celana, oma baju, oma pakaian. Gitu kan? Mau nama orang hijau pesta, nama orang mana yang usah diri baju-baju. Ada yang mau nama sudah diundang untuk pesta di raja, dan mungkin pasal ini akan apa sudah dirajai, baju pak rajai, tu nama bosi dengan tiada tidak lain. Pegawai-pegawai raja itu akan menyediakan pakaian yang adalah milik raja itu. Pegawai-pegawai itu hanya mengenakan. Di Matius 22, Matius 22 ini adalah penjelasan dari lampin. Matius 22 ada kisah-kisah seorang raja mengadakan pesta perjamuan kawin yang merupakan gambaran surga. Lalu raja itu menyuruh pelayan-pelayannya, undanglah orang-orang. Dan dalam kenyataannya yang diundang adalah orang terhormat. Kenapa terhormat? Karena yang diundang itu tidak datang dan keterangannya jelas menyatakan mereka terhormat, mereka kaya. Kenapa diundang mereka? Tetapi tidak ada yang datang. Raja itu bertanya, kenapa tidak datang orang itu? Yang satu berkata, aku membeli ladang, jadi tengok dulu ladang itu. Nama orang ini. Yang satu berkata, aku baru membeli lembu, jadi tes dulu lembu ini bisa kerja atau tidak. Tidak ada yang tahu orang-orang terhormat itu. Apa kata raja itu kepada pelayannya? Undanglah, pergilah ke pinggir jalan, undanglah orang-orang, bawa mereka ke sini. Entah dia orang baik, entah dia orang jahat. Ibu, menurut Damang Dayu, sebelum bertemu nasi dengan raja, apakah ada proses penggantian pakaian? Pasti. Ayah isi ada di pinggir dalam yang menang. Kami duduk akan ada orang catat, orang buta, orang bisu yang hidupnya di pinggir jalan. Itu yang disuruh raja itu undang mereka bawa ke sini. Tetapi dalam ayat 20, ayat 12 Matius 22 hanya satu orang yang kedapatan tidak pakai pakaian pesta. Dia karena sih mereka berpakaian pesta, suku-suku bisa dia baju
nasi mohon atau rokok, siapa juga pasti sudah disediakan raja itu. Tetapi ada satu orang yang tidak mau memakai pakaian yang dikasih raja itu melalui pelayan-pelayan. Itu sebab raja itu marah. Kenapa ini tidak punya pakaian pesta? Kenapa tidak berpakaian pesta? Kenapa raja itu menyuruh ikat, lemparkan ke dalam kegelapan yang begitu gelap, di mana terdapat ratap dan gertak gigi? Ini gambaran neraka. Kita masuk ke mana? Yuda dan Kudus. Al-Arun masuk ke baju-baju, muruk raja itu. Jahat raja itu. Jahat kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak sampai berpikir bahwa ternyata raja itu menyediakan pakaian. Hanya saja yang satu itu tidak mau. Dia merasa layak dia bertemu dengan raja itu, walaupun dia tidak ganti bajunya dengan yang disediakan raja. Itu sebab raja itu begitu marah. Ini adalah pesan bagi kita bahwa lampin itu menjelaskan kepada kita orang-orang berdosa ini bahwa kita kalau nanti akan masuk ke perjamuan besar di dalam surga, siapa yang tidak punya pakaian pesta, dia akan diikat dan dilemparkan ke dalam kegelapan. Hanya yang berpakaian pesta yang bisa masuk di sana. Isi nanti pada di baju-baju itu. Artinya hanya yang lahir itulah yang layak menjadi baju kita untuk bertemu, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi yang lahir itu adalah pakaian kita untuk layak di hadapan Tuhan. Iman dan Tuhan. Itu tanda cinta kasih Tuhan. Bodoh kita akan manusia itu harta pernikahan bahasa Yati. Tanda cinta Tuhan adalah pakaian. Tanda cinta kita kepada istri boleh juga pulang dari sini besok kita bawa ke mall ini itu juga boleh juga ya, boleh juga. Bisa penting apa ya? Demi nasi pak, baju baru beda deh. Alang doh nata Portugal, lalu sudah asing deh. Sebelum doh nata Portugal, lalu sudah beda pemilihan. Aku bagai betul. Menurut berkata sian kepada orang orang Natal lebih. Ada yang ada orang Natal baju baru beda ini beda. Ikut perlu baju baru nalarnya. Mari mau tahu anggoso pakai baju baru terima Kristus dan bumi yang sudah sama. Hidup maknanya baju baru beda. Awas orang yang ingat salah dia sudah. Saat Yesus menunjukkan tanda cinta. Jadi kan salah mana mulut tanda cinta Yesus. Dapat dulu penting, terakhir penting yang kita mau penting. Dapat dulu apa? Palungan adalah kepakaran. Satu misteri yang luar biasa dari Tuhan adalah palungan di kandang domba dipilih waktu itu lagi kosong. Kenapa kosong? Karena domba-domba lagi pergi di padang. Kenapa? Saat itu ada musim yang tidak baik, sehingga domba-domba itu harus dibawa jauh mencari rumput. Kalau sore-sore pulang terlalu jauh, itu sebab gembala-gembala bermalam di situ aja supaya besok jalan lagi semakin jauh untuk mendapatkan rumput. Itu sebab palungan waktu itu kosong. Palungan ini adalah tanda bahwa apa yang ada di dalamnya seperti domba, bahwa kesinambungan hidupnya bergantung kepada palungan. Molo adon rumput di palungan ini dibayar harmana, mengingatkan kita bahwa tanda cinta kasih Tuhan adalah Dia memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu hanya dapat kita peroleh ketika kita makan apa yang ada di palungan itu. Isi dari palungan itu Tuhan Yesus hidup benar melalui dari kita. Hidup dari kuning palungan itu adalah tanda bahwa Tuhan menyediakan
kita. Alai nabui mengatoni isi, na kosong palingan na. Mulu marisi mulu nata dan bui kita mengatur. Alam tanda marisi, kalau tayo kung wala ni wujud ko susulto, na marisi magpapatay. Dan bui masuk Tuhan Yesus. Dan mulu Tuhan Yesus masuk. Ikut kosong. Kosong. Hidup beda dengan Yesus dulu yang mengenal dari cumi sih orang baik dan orang jahat. Baik yang jahat juga dan masuk ke dalam kasih karena mereka mau mengenakan pakaian yang disediakan raja. Sejahat-jahatnya orang kalau dia mau mengenakan Kristus sebagai pakaiannya untuk layak mendapat sebaik-baiknya orang kalau dia tidak mengenakan Kristus tidak layak dia kehidupan Tuhan. Sebaik-baiknya Allah dia mengenal malas miro wanita tahu Allah sudah menunjukkan tanda cintanya kepada kita. Lalu apa respon kita? Seperti gembala setelah mereka bertemu dengan tanda-tanda itu, mereka kembali bersukacita dan memuliakan Tuhan. So ini masuk tema kita. Jumpa kita Tuhan ini, kalau di Tuhan ini, marilah kita semakin bersukacita, memuji, memuliakan Tuhan. Memang postur waktu dan postur waktu yang kedua, tak pula nama yang berbisir mengikuti Natal tahun ulala Tuhan ini memang tak perlu maka pakaian kubah mantap nasi dalam perkantaran awit kedua awit siang. Tetapi mari kita semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Alai ada berbahagia asabui kita memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Marsiaga kita menarikun Allah, menarikun narikun kita. Dari permahan itu dari permahan asal pembuat Tuhan ini. Nah ini tapi ikut dari kolot bersifatan rekor kita itu bersiaga dari dalam asal kita memuji Tuhan. Orang bersiaga kita menarikun akan rekor kita ini pembuat Tuhan alasan kita memuji Tuhan kita. Karena itu kita harus belajar meninggalkan kepentingan kita untuk kita bisa dipakai Tuhan memuji dan memuliakan namanya. Kami sendiri bulan utang nami di pertobongan puasa itu. Kan dulu itu Tuhan panggil Tuhan puasa. Tuhan pengurus bulan utang nami puasa. Ayo sini dulu terus menurut yang udah maka segala macam. Dan nanti naik lain alasan memang harus alasan. Tapi komersial memakai banget terus kita harus belajar semua. Mengusahakan terus bagaimana supaya bisa dapat. Alam kalau silakan naik diurus permahani, wah, gue yang coba dulu ini deh, tahan gue. Kalau yang memang diurus nama, nasi jujur menarikun biru-biru saya dia mah kami yang berkawan belajar terus untuk meninggalkan apa yang sedang kami pentingkan supaya apa? Karena dengan begitu kita sedang memuliakan Tuhan. Kenapa? Ketika kita berkorban itu disukai oleh Tuhan. Kenapa? Kenapa perilaku berkorban disukai Tuhan? Karena ciri Tuhan adalah berkorban. Sifat Tuhan yang sangat mendasar itu berkorban. Kita anak Tuhan, harusnya kita warisi rela berkorban. Akhirnya mainan biarlah melalui Natal ini kita semakin bersemangat melakukan apapun di Tuhan ini seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk diri sendiri. Mau seperti untuk diri sendiri memanggil bahwa masih rahasia ayah membawa ini memikirkan kepentingan doa tanggung jawab untuk Tuhan. Lainnya ayah sudah bahasa 1 serta dulu dan 3 tahun dulu. Ada urutan sendiri. Karena dulu mulai lagi kepentingan ada tuh, jolo anak guru masih ada bahasa asal dokter itu mulai kiri ada dah, perlu kita di semua, saling memberkati, saling memperhatikan, saling memberi. Mulai lagi kepentingan tuh, mulai ada yang perlu bulan kosong. Anggur bulan karena sih karena betul bulan. Kalau dia
Kalau dia itu mantap, baru tahu mau semua, tapi anak guru SD tapi aku, dah apa guru saya, apa guru dua, tapi sering guru betul pagi itu tapi baru dah mau, sekarang beda sih video, julu dia masuk ke dalam orang sesuatu begitu. Ada kalau kita kan, orang kita, ada yang baik selalu tulis. Dan memang inilah yang menjadi terus kita kerjakan dengan semangat. Kita lakukan ini bukan demi kepentingan, tapi demi kasih kita di pertemuan akal yang bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa.